Kembali di Rakyat Bersuara. Sebelum saya ke kubu yang sebelah kanan ya, saya ingin menyapa dulu Bung Sofyan Daud langsung dari Banda Aceh. Bung Sofyan Daud, tokoh masyarakat Aceh, saya sebut itu ya. Saya nggak mau sebut yang masa lalu-lalu lah, 2003. Bang Sofyan apa kabar? Sehat selalu? Baik, Alhamdulillah. Oke, ini saya belum lihat visualnya. Oke. Bang Sofyan, waduh masih seperti dulu, lebih dari 20 tahun ya. 22 tahun, dulu sempat jadi juru bicara. Bang, tadi saya, abang belum bergabung, tapi saya mau tanyakan, tadi abang mendengar nggak Bang Said Didu menyampaikan berbagai data yang menurut saya eksklusif? Iya, mendengar. Oke, baik. Meskipun kebenarannya saya belum tahu, sekali lagi, saya akan konfirmasi nanti. Tapi saya ingin tanya ke Bang Sofyan Daud, apakah abang punya komentar terkait apa yang disampaikan Bung Said Didu? Iya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya nggak bisa hadir langsung, kebetulan saya di Banda Aceh. Saya mendengar sekali dari kata beliau, Pak Sido. Mungkin masih kenal Pak Said? Said, kenal. Masih kenal, terima kasih. Sering ketemu, ngobrol dulu. Pernah ketemu, ada beberapa kali. Jadi, yang persoalan pulau di Aceh itu cuma acak-acak aja itu, bukan sebenarnya itu. Mungkin permainan Mendagri aja karena kerja lain mungkin. Maksudnya gimana? Gimana Bang? Acak-acak gimana? Mungkin permainan Mendagri aja itu. Permainan aja itu. Oh, permainan aja, oke. Siapa yang bermain, Bang Sofyan? Ya mungkin yang memberi SK keputusan kemarin pulau itu masuk Sumatera Utara. Oke. Sebenarnya Aceh ini ada khusus. Maka itu khusus karena Aceh ini. Mungkin para menteri yang lain pun jangan ambil keputusan dulu. Jadi coba bicara dengan presiden. Jadi gini, Aceh ini di masa lalu yang kita ingat, susah sekali puluhan tahun. Ini saya bicarakan mungkin mohon maaf lah, karena konsep terulang masa lalu dikit. Dengan masalah pulau ini. Mungkin saya akan mengulang masa lalu sedikit saja supaya dipahami. Jadi gini, saya 35 tahun, 30 tahun yang dulu, saya nggak bicarakan pulau 4. Yang saya bicarakan 4 wilayah. Timur-Timur, OPM, RMS, dan Aceh Merdeka. Jadi masalah Aceh, masalah pulau ini masalah kecil. Jadi sekian lama tahun 2005 Aceh selesai masalah dengan perdamaian serius. Ini yang diharapkan oleh pemerintah nasional. Dan malam ini saya mengharapkan dari semua ini kawan-kawan nggak ada yang mau Aceh pisah daripada Indonesia. Semua kan kita damai. Ini masalah kecil, masalah pulau. Masalah investasi merah Arab masuk Aceh silakan, nggak ada masalah. Kami membuka peluang kepada siapapun membangun Aceh, tapi jangan diklaim. Ini Aceh ini sebenarnya pulau itu dari zaman dulu, zaman kerajaan itu milik Aceh itu. Dari dulu masa Wedana itu udah milik Aceh. Bahkan punya KTP, pemilihan umum, semua orang Aceh di situ, orang Singkil. Ini ada dua loh, orang keramat. Baca sejarah, ada namanya Tunku Abdul Rauf Helsinki, ada Hamzah Faisuri, orang yang memperkuatkan bahasa Semenanjung Melayu dan sejarah yang besar di masa lalu. Ini kuat. Jadi bahkan 2006 ada Undang-Undang Nomor 11 Pemerintahan Aceh 2006, ya kan memicu bahasa Aceh kepada undang-undang sebelumnya. Itu aja kan. Jadi nggak udah yang lain nggak usah dibahas. Saya kira itu udah jelas. Mohon perhatian pada kawan-kawan semua. Kalau bicara Bobby itu kan itu bicara anak kemarin itu. Nggak tahu apa-apa yang kondisi Aceh. Pak Tito pun masa dulu dia masih prajurit. Kalau masih dia tuan Aceh ya tugas tembak, tangkap, lepas itu aja kan. Tapi yang tahu Aceh sekarang ya ada. Di tim Presiden Pak Prabowo ada Pak Prabowo sendiri. Ada Pak Luhut, ada Pak SBY, dan ada Pak Wiranto. Yang lain nggak tahu apa tentang Aceh. Jadi ini penting. Sekarang yang kita pikir Papua yang belum selesai. Yuk kita sama pikir Papua perbaikan. Ada solusi nggak Papua? Kenapa Aceh udah jelas, udah senang, udah enak diganggu. Sekarang harus benar dibangun baik-baik Aceh bersamaan. Aceh belum selesai. 35 tahun Mas, Aceh ini belum ada solusi untuk perdamaian. Kapan muncul perdamaian di 76? Masa Presiden Bu Megawati, tapi gagal waktu Pak SBY Menko. Dilanjutkan oleh Pak SBY dengan Pak Wapres Yusuf Kala. Selesai masalah. Kami ini relawan menjaga perdamaian tanpa digaji oleh pemerintah. Hari ini saya menerima, ini Aceh memanas. Api sudah ada Aceh. Iya. Jangan sampai buah minyak, itu bahaya. Tapi kan gerak cepat Pak Prabowo ini positif, betul ya? Ini yang kami sanjung dan hebat. Oke. Pak Prabowo. Ini kan
jadi permainan kan dianggap oleh anak-anak yang lain sejarah. Kondisi sekarang di sana sudah tenang lagi ya Bang ya? Iya pasti tenang. Kalau Presiden ambil alih pasti tenang. Tapi kan jadi dokumentasi yang nggak bagus. Jadi jangan dianggap yang selalu nggak bisa lagi. Ada juga ke depan nanti 50 tahun ke depan Perdamaian Aceh nggak disahkan, digagal. Kan nggak bisa gitu. Ini bersama-sama Aceh. Wilayah dianggap oleh NKRI, yuk kita sama mau bangun. Jangan ada 4 pulau. Saya dengar cerita Pak Siti, saya terharu karena saya pernah ketemu dengan Pak Luhut. Kalau nggak salah, kalau nggak 2021, 2022, Pak Luhut sampaikan waktu Emirat Arab Aceh diutuskan oleh Gubernur Aceh, Nova Irasyah waktu itu, yang akan bawa. Bukan dari Sumatera Utara, berarti masih Aceh kan? Sampai Pak Luhut marah kepada Gubernur Nova Irasyah. Kenapa? Dibawa jalan darat sampai 18 jam. Mengeluh orang itu akan pulang, kenapa nggak disewa helikopter dan pesawat? Itu Pak Luhut diarahkan ke Gubernur Aceh yang akan bawa investor dari luar itu Emirat Arab. Jadi kalau nggak salah tahun 2020 atau 2021 saya lupa. Pokoknya Pak Luhut pernah bicarakan saya hal itu. Jadi waktu zaman itu masih Aceh. Kenapa nggak lewat? Iya. Tadi Pak Said juga sampaikan. Dari Sumatera Utara kan dibawa ke pulau itu. Baik, nanti akan ada Wamendagri, mungkin Bang Sofyan Daud juga akan berbincang dengan Wamendagri, nanti saya akan sambungkan juga. Tahan dulu Bang Sofyan, saya ingin mengkonfirmasi soal apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Said itu. Tadi saya ulangi sedikit Bang Said, Anda mengatakan bahwa ini sebenarnya pernah dicoba kerjasamakan Pak Jokowi pada tahun? 2016 dengan Uni Emirat Arab. Dengan Arab Saudi, tapi kemudian gagal karena sebelumnya pernah ada histori atau sejarah Aramco dibatalkan. Ya. Lalu kemudian dikerjasamakan lagi tahun 2021 dengan Uni Emirat Arab. Dengan Uni Emirat Arab oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi lewat MOU antara Pak Luhut dengan Uni Emirat Arab. Oke, 4 pulau ini ya. Pulau Lipan, Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil. Gagal juga? Enggak, ini sementara berunding sebenarnya. Masih dalam proses perundingan. Sampai kemudian Pak Jokowi turun lengser. Lalu kemudian dilanjutkan menurut Anda nih ya. Dilanjutkan oleh menantunya Bobi Nasution yang sebelumnya Aceh lalu kemudian tarik ke Sumatera Utara. Kan itu jadi kemudian persepsinya. Yang menarik adalah lobby Bobi Nasution bukan pariwisata. Tapi dia bilang gasnya sama dengan Andaman. Jadi berarti dia punya data. Bukan, yang bilang itu kan Bobi. Gubernur Aceh. Gubernur Sumatera Utara. Gubernur Aceh. Gubernur Sumatera Utara menyatakan dukunglah kerjasama ini karena ini menanggung sumber daya alam yang sangat besar, gas. Bobi Nasution mengatakan itu juga. Pariwisata. Tidak ada itu kata-kata itu. Yang pertama itu ada Gubernur Aceh yang mengatakan itu di Malabo pada saat mereka rapat ya. Saya katakan itu kata Bobi kepada orang yang cerita. Ya, itu bisa dipertegas siapa bercerita dengan siapa. Saya punya hak, saya punya WA-nya orang. Ya, saya juga punya hak untuk menjawab itu, ya kan? Ya. Karena ini penggiringan opini. Ya udahlah. Ini terjadi penggiringan opini. Ya kan? Jangan juga menjelek-jelekan juga dengan Jokowi pemerintahan sebelumnya. Siapa? Anda kan katakan tadi maklar, ya kan? Itu Sati tadi maklar. Oke. Dijelaskan dari awal maklar dengan Pak Said Didu. Pertanyaan saya, secara logika saja, Anda mengetahui semuanya. Artinya apakah Anda tidak terlibat dalam hal itu? Lah, kalau Mas. Enggak sini saya ini ya. Ini logika saya yang sedang bermain-main dengan itu. Saya tahu ya kan? Dan saya berseberangan dengan keputusan Jokowi. Terlibat enggak? Bagaimana berseberangan ketika Anda diajak ya oleh Pak Said Didu mendampingi beliau, ya kan? Setiap kegiatan-kegiatan beliau. Dan itu adalah Pak Jokowi. Pak Sudirman Said, ya. Beliau juga diajak. Pakai itu. Beliau juga diajak, ya. Jadi kalau logika-logika yang tadi yang dibangun, ya dari pertama, padahal kita ini fokusnya adalah mengenai 4 pulau ini. Saya kasih analogi lah. Prabowo tahu tentang GAM. Apakah Prabowo terlibat GAM? Ini logika apa yang dipakai? Jangan main logika itu, Pak. Bukan masalah kebijakan penggiringan opini yang dibawa Bapak itu. Dari awal melakukan itu, ya kan? Saya tahu penyimpangan Rosneft dibatalkan oleh Jokowi. Saya terlibat dengan Rosneft. Saya tahu izin di Morowali tidak lengkap. Iya. Kok saya dianggap terlibat? Sebentar, ada pernyataan yang menurut saya ini penting banget. Tapi ini bisa punya konsekuensi hukum loh Bang Said Didu. Ya, tadi dikatakan bahwa
yang pertama kali menyampaikan, ini sepengetahuan Pak Said, bukan Gubernur Aceh bahwa ada gas dan energi di sana. Kami dengar itu hanya dari Gubernur Aceh. Muzakir Manaf atau Mualim. Ya. Tapi ternyata Pak Said Didu, Bang Said Didu itu mendengar bahwa Gubernur Bobi Nasution menyampaikan ke seseorang, tolong dukung karena ada sumber daya alam yang sama. Tolong dukung pemindahan 4 pulau itu ke Sumatera Utara karena ada gas dan energi di sana. Nah ini masalah ini. Baru-baru inilah. Baru-baru ini. Dan itu hanya Bung Said Didu yang punya. Saya punya. Buktinya ada. Bukan, orang itu menyampaikan. Saya disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara seperti ini. Dan orang itu adalah pejabat. Okay. Bung Aiman, hal kayak seperti ini ya. Jadi ini membuat semacam opini-opini negatif kepada Pak Jokowi dan keluarganya beliau. Kalau kita bicara Bobi kan baru dilantik juga, beberapa bulan untuk dilantik itu, ya kan? Apakah dia juga mengetahui ada kandungan itu? Ya, sorry saya bicara dulu sebentar. Ya, karena ini opini yang digarap ini, yang dijalankan oleh Bang Said ini efeknya serius. Kenapa? Anda mengatakan ada pejabat ya berbicara dengan Bobi, kemudian menceritakan kepada Anda. Ya. Tapi Anda tidak mau membuka siapa itu. Itu hak saya nggak membuka. Ya boleh, itu hak silakan itu. Tapi Anda ini berbicara secara asumsi, tidak dengan data. Mohon maaf, jangan kebiasaan Anda kau pindahkan ke aku. Oke? Okay? Bagaimana kebiasaan itu? Bagaimana kebiasaan? Kalau Anda mengatakan selalu mengatakan kepada Jokowi, kepada pemerintah, ya selalu dengan asumsi-asumsi, tidak dengan based on data. Saya jangan memakaikan baju diri Anda ke saya. Saya tidak pernah bicara tentang asumsi. Ya, oke? Saya pelaku sejarah. Oke? Anda pelaku sejarah, oke. Tapi pertanyaan saya dengan 4 pulau itu. Anda tahu bagaimana sejarah pulau itu? Kenapa? Sejarah dari pulau itu. Sejarah yang saya tahu tentang bagaimana berunding tentang 4 pulau itu. Saya pelaku sejarahnya. Jangan Anda tahu sejarah Aceh. Kan pertanyaan sama. Enggak, karena Anda mengatakan Anda mengatakan saya tidak mau berdebat. Karena begini, ini kan dia juga nggak pernah bicara sama Bobi. Ngapain saya berdebat sama dia? Anda udah bicara dengan Bobi langsung untuk masalah itu? Bukan, ini orang yang bicara. Orang yang berbicara menyampaikan ke Anda. Ya, Anda sudah mengatakan itu adalah kenal nggak Bobi? Sahih. Kenal aja enggak? Bukan masalah kenal Bobi. Saya ke Bung Ijul. Bung Ijul, apa yang disampaikan oleh Anda kan juga pakar hukum juga. Anda juga praktisi hukum. Apa yang disampaikan oleh Bung Said ini punya konsekuensi hukum juga? Oh jelas. Tapi gini Aiman, maksudnya bantahannya juga nggak substantif juga gitu ya. Saya pikir Bung akan memberikan satu bantahan yang substantif dan memberikan indikator dari misalnya apa yang akan dikatakan Bobi, apa yang telah disikapi oleh Bobi dan segala macam. Cuma saya mau ngomong begini. Pertama, kita mesti lihat pola. Ini penting ya. Dalam satu kebijakan negara, wajah rezim itu terlihat dari polanya menentukan kebijakan. Meskipun saat ini kita sama-sama tahu pemerintah negara sedang struggling untuk integrasi politik. Kita tahu itu. Maknanya apa kita sama-sama tahu. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa pola-pola untuk mencaplok pulau utamanya di daerah pesisir, pinggiran dan segala macam dengan perspektif hanya angka dan ekonomi saja itu sudah banyak membawa masalah ya. Kita baru selesai dari ribut-ribut Raja Ampat dan segala macamnya, sekarang muncul lagi 4 pulau Aceh. Dan ini aktor sentralnya juga sama lagi, orang yang sangat problematik bukan hanya ketika dia jadi polisi, tetapi ketika dia jadi menteri, yaitu Tito Karnavian gitu ya. Nah dari sini sebetulnya yang kita harapkan adalah kita indikasi dari kekisruhan ini kita identifikasi dulu. Satu, jelas soal administrasi dalam pembahasan kebijakan itu ada yang salah. Ada undang-undang yang tidak dirujuk kalau tadi Bung bicara sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas juga ada komunikasi dan koordinasi yang tidak transparan. Bukan saya mengatakan tapi masyarakat Aceh yang bilang, pimpinan-pimpinan daerah Aceh yang bilang bahwa tidak ada komunikasi yang rutin mengenai apa yang hendak dilakukan dan diputuskan. Nah ini gaya-gaya yang sering membawa konflik. Dan tadi saja Bung Said baru mengatakan
ada diskusi-diskusi yang kita nggak tahu, bukan di dalam dimensi saya juga diinformasikan demikian. Cuma kita mesti melihat bukan apakah kita membuktikan obrolannya Bung Said dengan siapa yang ada di handphonenya dia, tetapi hasilnya apa? Hasilnya apa? Tidak ada yang tidak kaget satu Indonesia ketika pulau itu berpisah dari Aceh. Dan tidak perlu kita konfirmasikan perpisahan itu ketika Mendagri dan pimpinan yang kita lihat konvers tadi itu mengatakan akhirnya mengembalikan. Berarti posisi asalnya ada di Aceh. Ditarik ke Sumut, lalu bahasa yang digunakan mengembalikan kepada Aceh. Nah ini yang harus kita konfirmasi. Kemudian supaya tidak terulangi lagi, supaya tidak terjadi lagi yang kita sebut disintegrasi dan segala macam, supaya tidak terjadi lagi kebijakan-kebijakan tanda kutip yang Bung Said bilang apa tadi, maklar pulau-pulau itu tidak terjadi. Maka sekarang kita lihat nih, satu kita lihat bagaimana sikap Gubernur Aceh, bagaimana sikap Mualim. Bagaimana sikap Bobi dan segala macamnya? Apa istilah-istilah yang digunakan? Kalau kita mau menguliti Bobi, Bung, kita lihat beberapa istilah yang digunakan. Pertama dia mengatakan itu bukan kewenangan kami, itu pusat. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kami siap untuk berkolaborasi. Itu kedua. Yang ketiga, kami buka ruang perundingan baik dengan Aceh langsung maupun bersama-sama forum dengan nasional. Dari situ kita sudah bisa lihat arahnya kemana. Ya, yang mana dalam satu hal kebijakan itu ketika dia diputuskan menilai kebijakan itu positif atau tidak paling gampang adalah dengan menilai siapa yang diuntungkan dari kebijakan itu. Selalu begitu. Kebijakan Raja Ampat dieksploitasi siapa yang diuntungkan. Kebijakan smelter IMIP di Morowali siapa yang diuntungkan. Dan yang lainnya. Saya pikir tadi misalnya Anda mengatakan dalam konteks ini ketika itu punya Sumatera Utara yang diuntungkan adalah Gubernur Sumatera Utara. Jelas Bobi. Sumatera Utara dalam konteks pemerintahan provinsi sampai ke daerah. Itu jelas. Kenapa? Karena kan ini eksploitasi yang sifatnya misalnya kalau terjadi eksploitasi di situ itu bukan eksploitasi yang berhenti di level Tapanuli Tengah, bukan. Izinnya juga nggak berhenti di situ. Jadi kalau saya lihat apa yang kemudian Anda logikakan dengan data yang disampaikan oleh Bung Said itu, Anda setuju? Jelas setuju Satu karena jalan. indikasinya itu mengarah ke sana. Makanya tadi saya katakan kalau kita mau membantah on behalf Bobi ya meskipun dia adalah menantunya Jokowi, kemudian kita mengatakan oh enggak, dari awal Bobi tegas menolak, kami tidak mau menerima misalnya seperti itu 4 pulau itu karena itu milik Aceh sebelumnya dan telah didiskusikan sebelumnya untuk Aceh. Oh itu jelas berarti tidak ada indikasi. Karena tadi Bung bicara asumsi, saya bicara indikasi. Kita sama-sama nggak punya bukti. Tapi yang pasti saya kenal orang ini, saya tahu ini bukan kaleng-kaleng dan nggak mungkin ngomong sembarangan. Kalaupun ngomong sembarangan, Bung Said ini saya yang pertama kali akan menegur beliau. Gitu Bung Aiman. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang angka 4, kalau bahasa Mandarin itu si ya, artinya mati. Kita punya problem dengan angka 4 ini. Raja Ampat dan 4 pulau ini. Ya kan? Apa yang digambarkan, mohon maaf saya lupa jadi nama. Bang Ijul. Bang Ijul. Ya. Ini ada sisi benar juga. Tapi saya akan memberikan satu pandangan lain mengenai dengan Bobi Nasution sebagai Gubernur Gubernur Sumatera Utara. Pandangan beliau itu karena dia berdasarkan dari data dari Kementerian Dalam Negeri adalah ini pulau adalah milik Sumatera Utara. Karena apa? Sejak 2008 itu ketika diadakan verifikasi ya, pemerintah Aceh pada saat itu membuat kesalahan dalam hal menentukan titik koordinat. Betul ya? Jadi mestinya 260 pulau di Aceh itu termasuk 4 itu. Kenyataannya hanya 2013. Tapi itu masuk 40 itu ke Sumatera Utara. Itu kan fakta sejarah ya yang terjadi. Kesalahan itu pada tahun 2008 itu adalah salah mematok titik koordinat. Karena begini, koreksi kalau bisa saya salah ya. Karena Pulau Pajang, Pulau Lipan dan Mangkir Besar dan Mangkir Kecil. Ya. Itu ada namanya Pulau Banyak. Itu namanya sama. Ada pulau banyak namanya sama. Waktu menentukan titik koordinat itu ya di pulau yang banyak itu. Bukan pulau yang di situ. Gitu loh. Secara historis ya itu memang milik Aceh. Kenapa? Ya.
Undang-undang kita lihat Undang-Undang nomor 24 tahun 59 itu patokan dari otonomi daerah. Pada saat itu ada orang Aceh yang ke Pulau Pajang, Pulau Lipan dan makin besar makin kecil, yaitu namanya Teku Daud. Ya, dia yang mempunyai pulau itu. Ya. Pulau Pajang dan Pulau Lipan. Kemudian ada lagi namanya Teku Raden. Dia untuk mangkir besar dan mangkir kecil. Inilah yang dibilang novum baru, sebetulnya salah satu novum baru yang mengesahkan bahwa itu benar adalah milik Aceh. Karena apa? Di situ ada jeti, di situ ada musola, ada rumah singgah. Ya berarti ada aktivitas. Kalau tadi di kan begitu. Pak Iman, ini udah bagus nih. Tapi 2009 ada lagi tuh, terusin. Ya tunggu. Ini bagus. Ya. Jadi kan begitu. Ini kan prosesnya ada 2009 ada lagi. Ya kan permasalahan itu kan yang 2009 tim dari Aceh juga membuat sanggahan. Membuat sanggahan itu betul. Membuat sanggahan terkait 4 pulau tersebut dan menyampaikan 4 koordinat tersebut. Betul. Lalu dipersengketakan juga sampai ke Mahkamah Agung. Ya. Sampai di Mahkamah Agung dibilang juga ini punya Aceh. Jadi sebenarnya faktanya sama. Nggak pernah berpindah. Nggak usah kita yang ada di sini. Oke. Tidak sejauh ini kan kita ini. bicara secara sejarah, historis. Sejarahnya sama nih ya. Ya, secara historis ini kan perjalanannya. Dan saya mau nambahin bahwa dalam soal penetapan ini nggak cuman soal melihat wilayah, tapi ada aspek sosiologisnya, ada aspek historisnya. Nah, baru nanti kemudian aspek teknisnya. Gitu. Jadi kalau yang Wamen nanti Wamen juga ngomong mudah-mudahan. Kalau saya lihat di berita topografi itu aspek teknis. Ya. Tapi kalau aspek historisnya dia saya belum melihat dia menyampaikan atau dia mungkin belum ada di Kemendagri waktu itu. Nah, aspek sosiologisnya juga seperti apa? Termasuk waktu pendataan rupa bumi, nama dan lain-lain itu juga ada pendataan potensi. Kalau tadi diperdebatkan, didiskusikan soal siapa yang ngomong ada gas tadi Pak Said ngomong itu Bobby. Iya. Ada juga yang banyak orang nonton si Mualim kan gitu. Ya. Nah sebenarnya juga gak usah terlalu kontroversial dalam menuding soal metodologi dapat bukti. Ya Bang Said boleh aja dia dapat dari kaleng-kaleng bisa, abang sana juga bisa. Cuman yang otentik, yang mesti ngomong ya banyak. Kementerian SDM, lalu SKK Migas, ya kan? Apalagi Badan Pengelola BP Migas. Kalau menurut saya dalam dunia bisnis pertambangan ini kan rejim gas ini yang jauh lebih kompleks dan eksis sudah lama. Jadi sebenarnya yang tahu data ini petanya juga udah ada di mereka itu. Nah, tapi saya belum, karena Pak Iman belum nanya saya, tadi saya cuma pengen ngelengkapin aja. Ya, karena sejarahnya tadi ceritanya udah bagus. Ya, saya mau tambahin, ada hal teknis yang tadi ketika dipresentasikan itu diakui terjadi kesalahan. Ya. Ketika pengukuran itu termasuk menarik garis batas wilayah perairan yang katanya belum deal. Dia katakan belum deal nih wilayah perairan nih dari tahun 92 sampai sekarang. Tetapi bagaimana bisa? Dia tahu itu belum deal. Lalu dia mengukur menggunakan citra satelit TNI dan segala macamnya. Tapi tanpa melibatkan Aceh, tanpa melibatkan Sumatera Utara. Lalu dia putuskan sendiri. Padahal dia bukan orang yang berkepentingan, yaitu dia di Kemendagri. Ini dia sedang membantah sendiri proses teknis yang dia lakukan. Nah itu yang mesti kita perhatikan. Makanya tadi ketika kita lihat presentasinya, dia katakan dia ngukur sendiri nih. Tidak melibatkan Sumatera Utara dan Aceh. Baru masyarakat berasumsi ini ada yang diadu di sini karena pihaknya aja tidak dilibatkan. Nah itu yang kami katakan, makanya ketika di situ oke, mungkin Bobby punya kepentingan, dia dapat 4 pulau bisa dikelola dan segala macam. Tetapi apakah ketika itu Bobby memeriksa posisi pemeriksaan sebelumnya, dokumentasinya, dan bahkan presentasi hari ini yang mengatakan bahwa si pemberi SK 300 itu juga melakukan kesalahan dalam pengukuran teknis. Nah itu yang kami tunggu sebetulnya. Ada pertanyaan dari Anda terkait dengan proses keputusan ini sampai kemudian akhirnya kembali. Kita kembali saat lagi, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, saya akan kembali saat lagi.